Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nurliana dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberontakan PRRI Permesta. PRRI merupakan singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Indonesia. Sedangkan Permesta merupakan singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Latar belakang dari pemberontakan PRRI Permesta. Awal pemberontakan PRRI dan Permesta sebenarnya udah muncul pada saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949. Pada saat itu juga terjadi ketidakpuasan dari beberapa daerah yang ada di wilayah Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini semakin diperparah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sangat rendah. Selanjutnya, tujuan pemberontakan PRRI. Tujuan dari pemberontakan PRRI ini untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Karena pada waktu itu pemerintah cuma fokus pembangunannya di Pulau Jawa saja. Dengan usulan dari PRRI ini yang menyatakan ketidakseimbangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, lalu pemerintah dituntut oleh PRRI secara paksa. Jadi pemerintah menganggap kalau tuntutannya tersebut bersifat memberontak. Karena ketidakpuasan PRRI terhadap keputusan pemerintah pusat, akhirnya PRRI membentuk dewan-dewan daerah. Dewan-dewan daerah tersebut terdiri dari Dewan Banteng, dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein yang berada di wilayah Sumatera Barat. Kedua, Dewan Gajah, dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon yang berpusat di Sumatera Utara. Yang ketiga, Dewan Garuda, dipimpin oleh Letkol Barilan, berlokasi di Sumatera Selatan. Yang keempat, Dewan Mangguni, dipimpin oleh Kolonel Venje Samuel, yang berlokasi di Sulawesi Utara. Berikut ini adalah beberapa tokoh-tokoh dari pemberontakan PRRI Permesta. Selanjutnya, usaha penumpasan pemerintah untuk pemberontakan. Terjadinya pemberontakan PRRI ini mendorong pemerintahan Indonesia untuk mendesak Kabinet Juanda dan Nasution supaya menindak tegas pemberontakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kabinet Nasution dan para mayoritas pimpinan PNI dan PKI menghendaki supaya pemberontakan itu segera dimusnahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pada tanggal 14 Maret 1958, daerah pecahan baru berhasil dikuasai dan operasi militer dikerahkan ke pusat pertahanan PRRI. Lalu pada 4 Mei 1958, di mana Bukit Tinggi sudah berhasil dikuasai dan pasukan Tentara Nasional Indonesia membereskan daerah-daerah bekas pemberontakan PRRI. Selanjutnya, dampak pemberontakan dari PRRI Permesta. Berakhirnya pemberontakan PRRI Permesta ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap hubungan dan politik luar negeri. Pertama, ada hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat menjadi tidak harmonis karena adanya dukungan dari Amerika Serikat terhadap PRRI Permesta. Terbukti benar dengan jatuhnya pesawat pengebom B-26 yang dikemudikan oleh seorang pilot bernama Alien Pope pada tanggal 18 Mei 1958 di lokasi yang gak jauh dari kota Ambon. Malaysia juga mendukung gerakan PRRI dengan menjadikan wilayahnya sebagai saluran utama pemasok senjata untuk pasukan PRRI. Tidak hanya Amerika dan Malaysia saja, ternyata Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan juga mendukung gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI. Dampak dari pemberontakan ini juga banyak korban jiwa yang berjatuhan baik dari TNI maupun PRRI.
Dengan adanya pemberontakan ini mengakibatkan pemerintah pusat pada akhirnya membentuk sebuah pasukan untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI, sehingga hal ini mengakibatkan tumpahan darah dan jatuhnya korban jiwa, baik dari TNI maupun PRRI. Dan juga pembangunan yang terbengkalai menimbulkan rasa trauma di masyarakat Sumatera, terutama daerah Padang. Akhir dari pemberontakan PRRI Permesta. Adanya perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat terhadap daerah. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan kembalinya pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno membuka kesempatan kepada mantan anggota PRRI Permesta untuk kembali ke pangkuan NKRI dan diberi amnesti. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.